setiap pengurus itu pasti dituntut untuk public speaking gitu, untuk berbicara gitu kan. Nah, kemudian di sini ada broadcast sunnah harian. Broadcast sunnah harian ini di-share via WhatsApp dua kali sepekan di hari Senin, hari Jumat. Itu isinya sunnah harian di hari itu, misalnya sunnah yang bisa dilaksanakan hari ini itu di-share setiap Senin dan hari Jumat. Nah, kemudian di sini ada program kerja terencana. Pertama ada upgrading. Upgrading itu dilaksanakan dua bulan sekali. Nah, 2 bulan sekali. Jadi upgrading itu istilahnya untuk meningkatkan uh, wawasan pengurus secara ini ya lebih besar lagi gitu kan. Karena upgrading itu menyeluruh untuk seluruh pengurus Rohis dan mengundang dari luar. Mengundang maksudnya bukan mengundang dari UKI yang masih ada sekarang gitu. Maksudnya mengundang dari alumni-alumni Rohis, dari alumni OSIS dan lain sebagainya. Waktu itu pernah mengundang dari angkatan 1 sebelum Teman Bogor gitu ya. Misalnya untuk menambah kan namanya upgrade gitu ya, untuk mengupgrade skill-skill dan wawasan-wawasan dari pengurus-pengurus gitu. Jadi di sini mungkin bisa bilang ini salah satu poin kaderisasi gitu ya, poin kaderisasi besarnya gitu di sini. Nah, kemudian setelahnya ada pagi berkah. Pagi berkah ini dilaksanakan menjelang ujian waktu itu ya, menjelang PAP, pokoknya menjelang ujian yang pertama. Nah, di sini kita dari kita materinya itu kurang lebih tentang kejujuran dan sebagainya. Jadi ada doa bersama juga di sini. Jadi insya Allah udah pagi berkah, terus besoknya ulangan berkah insya Allah gitu. Nah, kemudian sini ada tarhib Ramadan. Seperti biasa kita di Ramadan kan kita menyambut bulan Ramadan, kita mengadakan tarhib gitu. Kemudian ada mabit. Ini mabit alhamdulillah bisa ditransformasi menjadi online. Kalau mungkin terkesan rada aneh ya, mabit kok online gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata Rohis Petumul Qura berhasil mengadakan mabit online. Itu. Kemudian di sini ada kurban. Alhamdulillah kemarin juga sudah melaksanakan Rohis Petumul Qura kurban. Dan alhamdulillah juga berhasil mengumpulkan sekian ekor kambing ya, dan sudah disembelih di sekolah gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raffi Nur yang sudah memperkenalkan Rohis sekolahnya, Rohis SMA ITM Mulukuro Bogor kepada kita semua. Semoga bisa kita ambil segala manfaatnya. Dan jika saya rangkum, maka Rohis UKI itu dulunya tergabung sebagai divisi pada OSIS. Dan tahun ini adalah tahun pertama Rohis Mulukuro Bogor itu bergerak secara independen ya. Dan untuk tahun depan, Rohis Mulukuro terfokus untuk membuat proker yang berdanus. Oleh karena itu, maka Rohis Mulukuro Bogor ingin menambah satu departemen lagi, departemen yang berkaitan dengan danus atau fundraising. Lalu yang ketiga, Rohis Mulukuro Bogor terdiri dari 2 departemen pada tahun ini, yakni SDD ataupun Syiar dan Dakwah, serta Tarbiyah ataupun Tarbiyah Islamiyah. Baik teman-teman, di antara perwakilan Rohis yang hadir pada Zoom kali ini, ataupun para anggota FSRB yang lainnya, jika dirasa memiliki pertanyaan terhadap profil sekolah Rohis, profil Rohis sekolah yang hadir pada Zoom kali ini, maka saya persilakan untuk bertanya. Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya, mungkin nanti kepikiran pertanyaannya, semoga begitu ya. Jadi biar bisa menambah ramai gitu. Oke, kita beranjak ke agenda selanjutnya. Agenda yang kedua yaitu diskusi masalah dari sekolah pertama. Sekolah pertama kita tetapkan sebagai sekolah Rohis Mandua Kota Bogor. Oleh karena itu, mungkin di antara perwakilan Rohis Mandua Kota Bogor ada yang ingin mendiskusikan masalahnya ataupun problematika yang didapati pada organisasinya. Dan pada forum ini, insya Allah kita akan sama-sama mendiskusikan serta memberi solusi terkait masalah yang ada. Oleh karena itu, kepada pihak terkait, saya persilahkan. Enggak. Share screen dulu ya. Belum.
Udah kelihatan PPT-nya? Sudah, Kak. Nah, Sudah. Oke, langsung dibacain aja ya. Untuk problematika yang terjadi di Rohis Mandua Kota Bogor kali ini, yang pertama adalah kegiatan organisasi atau program kerja yang terhambat dikarenakan pandemi ini. Yang kedua, adanya komunikasi yang kurang lancar atau terhambat, baik sesama anggota maupun ke pembina. Lalu ada yang ketiga, dalam kondisi online, beberapa anggota yang berubah menjadi pasif, baik dalam kajian, kegiatan, maupun dalam forum diskusi untuk memberikan saran ataupun kritik. Lalu adanya agenda organisasi yang menjadi tidak tentu, lalu ada kurang efektif dan kondusifnya pelaksanaan kajian divisi, tapi selalu berusaha dimaksimalkan. Selanjutnya ada masih banyak anggota yang belum mengenal atau belum akrab satu sama lain karena kondisi yang kurang mendukung. Dan yang terakhir, adanya perlunya ide-ide kreatif untuk dokumentasi atau promosi organisasi di sosial media. Untuk problematika di Rohis Mandua Kota Bogor, mungkin hanya segitu saja. Baik, terima kasih Kak Muhammad Nafi yang telah memaparkan problematika dari organisasi Islam di Mandua Kota Bogor. Untuk itu, saya ingin meminta suara dari perwakilan Rohis yang lain dari Mulkur Bogor ataupun anggota FSRB untuk memberikan saran terkait masalah yang ada. Pada karena itu, saya berharap kepada kalian semua untuk cair, nggak usah tegang-tegang gitu, nggak usah segan-segan aja, bisa langsung memberikan suaranya. Baik, kalau saya gimana Zan? Boleh? Boleh dong. Pesan ya. Oke, untuk sebenarnya kalau problematika yang dibahas oleh Rohis Mandua Kota Bogor ini benar-benar kayak ini can relate banget sama berbagai organisasi Rohis yang berada di sekolah lain juga, khususnya di FSRB itu sendiri. Cuman saya akan lebih terfokus ke bagian masih banyak anggota yang belum mengenal atau belum akrab satu sama lain karena kondisi yang kurang mendukung. Nah, karena istilahnya gimana? Kenapa ya? Untuk yang masih banyak anggota yang belum mengenal atau belum akrab ini, kenapa kalian nggak kayak buat salah satu kegiatan yang benar-benar kayak istilahnya bikin antara Rohis sama dengan yang itu sama-sama dekat. It's okay kalau misalnya kalian udah berusaha tapi mereka tetap gak dekat gitu ya. Cuman di sini yang penekanannya adalah di mana misalkan adik kelas, apalagi kan adik kelas ini masih kayak belum paham ataupun lain sebagainya, kalian sebagai kakak kelas ataupun yang sudah mengetahuinya ini kayak lebih melakukan pendekatan terhadap adik kelas ataupun terhadap semuanya. Jadi kenapa harus melakukan pendekatan? Karena kalau misalkan kalian gak melakukan pendekatan dari awal, yang ada mereka akan kaget banget ketika adik kelas ataupun yang baru masuk ini ketika masuk ke kalian tuh langsung kayak kaget kayak wah ternyata kayak gini-gini kok nggak dikasih tahu dari awal atau nggak kayak kok udah tahu kayak gini kayak mereka langsung kayak wah kok jadi gini sih gini-gini. Jadi kayak maksud saya itu adalah pendekatan terlebih dahulu. Pendekatannya bisa apa aja sih? Kalian bisa melakukan kayak FGD yaitu kayak forum guru focus group discussion dan lain sebagainya. Jadi lebih kayak maksimalkan dari potensi pengurus yang awal ini untuk melakukan pendekatan. Kayak istilahnya basa-basi ya iyalah kayak kenapa harus basa-basi sih? Karena bikin mereka nyaman dulu nih di organisasi kalian. Kalau misalkan mereka udah nyaman, udah dan lain sebagainya, mereka akan loyal nih terhadap organisasi kalian gitu. Walaupun kan maksudnya istilahnya kalian juga jangan hanya terfokus dengan satu acara, misalkan kan buat acara dan sebagainya, tapi fokuskan juga kalian bisa saling kenal lewat PC dan sebagainya. Gak apa-apa dianggap risih ataupun dianggap kayak banyak omong dan sebagainya. Asalkan mereka nyaman dan topik pembahasan kalian juga nyambung dan gak terlalu berlebihan, it's okay. Mereka akan saling dekat kok sama yang lain. Jadi istilahnya tetap menjaga tali silaturahmi dengan satu sama lain. Karena di sebuah organisasi jika kalian itu istilahnya nggak saling kenal, itu benar-benar itu akan bahaya banget di acara-acara bagi organisasi kalian. Jadi istilahnya lebih ditekankan pendekatan dengan melalui basa-basi ataupun kan sering chatting. Ya maksudnya chattingnya juga yang nggak terlalu berlebay ya. Maksudnya kayak bukan istilahnya terfokus lah kalian mau ngebahas kemana dan kayak tidak menjatuhkan ataupun ngebahas yang lain yang benar-benar di luar dari apa yang kalian akan bahas. Jadi yang penting sebelum kalian chat dengan orang tersebut, kalian juga harus tahu nih orangnya nih sikapnya kayak gimana. Kalian bisa ngeliat ataupun kalian bisa istilahnya yang stuck lah istilahnya. Nge-stuck orang tersebut misalkan yang kurang aktif ini ataupun yang kayak belum kalian kenal ini, bisa melalui Instagramnya ataupun kalian bisa tanya mungkin ke teman-temannya kayak ini orang suka apa dan lain sebagainya. Karena kita bisa menimbulkan suatu topik untuk mereka dekat tuh dengan cara apa yang dia sukai gitu. Kalau misalkan kalian yang notabene-nya asal main jeblak kayak istilahnya ya kayak asal tiba-tiba pendekatan tanpa ada kayak yang mau dibahas dengan hal tertuju, maka orang tersebut pun kayak ini orang kenapa sih kok tiba-tiba agak gini ya gitu kayak terus pembahasannya kok jadi gini gitu.
kalau mau kalian fokuskan dulu kayak perkenalan dan sebagainya, ataupun kayak kalian cerita-cerita, nanti mereka juga ikut tercerita kayak, wah nih orang nih udah pengen cerita ke gue nih. Nah, berarti kayaknya gue udah cocok deh buat cerita ke dia, karena nih orang juga pas nih buat gue. Jadi kayaknya mereka akan dekat dengan sendirinya selama dengan berjalannya waktu. Asalkan dengan apa yang kalian bahas itu adalah nyambung dan selalu berskala lanjut. Gak hanya nanti kayak waktu habis mereka deket, terus kalian yang ngeghosting hilang, kan sama aja bohong. Apa yang kalian usahakan dari awal tuh kan gak berjalan. Jadi istilahnya kalian harus melakukan skala lebih lanjut agar makin kalian tuh semakin dekat sih. Mungkin dari saya segitu aja. Atau pesannya kecepatan. Gimana? Kayaknya kecepatan ya? Atau enggak? Kalau saya ngomong. Cukup sih. Kalau saya rasa cukup. Dari Prokerman 2 Kota Bogor, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Ataupun dari partisipan Zoom lainnya, apakah ingin memberi solusi yang berbeda? Mungkin saya mau nyampein ya. Oke, silakan. Ya, tadi benar ya dari Herlangga ya. Kalau tadi masalah apa tadi itu keakraban ya atau kenal akrab itu kan penting banget gitu ya antar pengurus. Nah, cuma tadi kan kalau problematikanya kan belum kenal belum akrab tadi Herlangga tidak ngasih yaitu tadi bisa lewat FGD gitu. Yang penting kita deketin dulu gitu kan antar pengurus. Nah, mungkin saran aja gitu ya kalau dulu di Smart Pro itu juga sempat kejadian gitu ya. Eh, karena ini sedikit cerita aja ya dulu Umul Koro tuh di Rohis itu sebenarnya pengurus-pengurus itu nggak mau pisah dari OSIS gitu ya. Nah terus akhirnya keluar SK diputuskan dipisah dari OSIS, mulai lah tuh kan biasalah ada mulai males gitu dipisah gitu kan biasa gitu kan. Terus sampai benar-benar crack waktu itu ya satu semester kurang lebih jadi satu semester awal itu kurang lebih dari bulan Agustus sampai Desember itu Rohis masih kelas 11 doang gitu masih angkatan saya gitu di Gratinum doang gitu ya karena saya di Gratinum cuman berenam waktu itu ya bayangin satu organisasi cuma 6 orang gitu udah mah 6 orang nggak banyak maksudnya crack gitu kan udah mah 6 orang nggak semuanya gara-gara masalahnya jadi crack gitu kan ada yang malas-malesan ada yang begini begitu ya pokoknya uh, rada-rada jauh lah gitu antar pengurus ya berenam ini gitu ya saya termasuk. Nah kebetulan itu karena masih sebenarnya di awal tuh masih di bawah OSIS ya satu semester tuh di bawah OSIS jadi belum benar-benar pisah tapi udah mulai dipisahkan gitu istilahnya. Nah itu tuh dari ketua OSISnya turun tangan ketua sama wakil ketua itu istilahnya bikin forum lah gitu kan buat seluruh rohis jadi istilahnya jadi penengah gitu supaya kita bisa nyambung lagi dan alhamdulillah berhasil gitu. Waktu itu saya juga bikin juga forum lagi di kelas 11 di angkatan sayanya gitu kan bernama orang ini saling curhat aja gitu sebenarnya saya nggak suka malu gitu aja gitu kan langsung gitu. Nah saya juga nanya kalian nggak apa sih nggak suka sama saya gitu kan kalian pada nggak suka sama gue apanya sih gitu kalian kok jadi pada begini gitu kan langsung aja gitu. Eh biasanya tuh kalau kayak gitu kan langsung terbuka daripada mainnya sindir-sindiran gitu kan bisa kena bisa enggak kan kalau nyindir-nyindir kan bisa ada yang peka ada yang enggak gitu kan susah kalau misalnya tadi problemnya crack gitu ya kalau emang belum kenal belum akrab sih menurut saya mungkin tadi dari Herlangga juga cukup gitu ya bikin FGD bikin apa. Mungkin kalau dari Rohis menyarankan ini dari semua itu tuh menyarankan kalian bikin agenda-agenda sendiri gitu bisa kalian bikin nobar itu Rohis Uki sempat bikin nobar gitu kan dipisah Iwan Ahwat gitu ya yang Iwannya nobar Ahwatnya nobar juga di Jimit gitu ya kan karena udah keburu online gitu alhamdulillah itu juga lumayan gitu kan nobar bareng uh, dan yang mungkin kalau dari Rohis itu yang Uki itu yang paling berkesan gitu ya mungkin buat pengurus-pengurusnya beberapa gitu ya buat Razan mungkin kan pernah ngalamin juga yaitu adalah ngobrol habis rapat. Nah itu jadi kalau di UKI itu di khas itu biasanya habis rapat nih formal gitu kan. Nah biasanya beres rapat tutup MC tutup rapat itu banyak yang nggak keluar gitu. Kita ngobrol lagi cerita-cerita terus kalau punya masalah apa disampaikan dulu saya juga pernah nih sama Raza sama Zaki gitu habis rapat itu ngobrol sampai pokoknya lumayan lah kalau satu rapatnya habis zuhur itu ngobrol sampai asar gitu kan dan emang kebetulan alhamdulillah ini lagi nggak ada agenda gitu ya kalau kosong ya emang nggak ya jadi buat kan bonding lah ya saya di sini sebagai ketua saya juga bonding gitu kan sama yang di bawah-bawah. Eh, nggak jadi jangan ada gap lah gitu antara ketua sama bawahan gitu ya antara ketua sama anggota jangan sampai ada gap tapi tetap jangan sampai ketua itu terlalu nyampur ke bawah sampai wibawanya hilang itu nggak benar juga gitu ya mungkin dari saya sarannya itu aja sih.
Baik, terima kasih Kak Raffi Nur yang sudah memberikan solusi terhadap problematika daripada organisasi di Rohis Man 2 Kota Bogor. Saya ingin tanyakan kembali, apakah di antara teman-teman semua ada yang ingin memberi solusi terkait problematika yang kita lihat di share screen ini? Ya, Mungkin boleh. dulu. Boleh nggak? Oh, silakan. Irfan dulu. Oh, saya dulu. Oke. Oke. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh MC kita hari ini, yakni Saudara Razan Kalis. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi ini memandang problematika dari sekolah Man 2 ini, sebenarnya ini bukanlah bentuk permasalahan yang tidak biasa. Ini bahkan permasalahan yang sangat sering kita jumpai, apalagi di situasi seperti sekarang. Seolah-olah tuh bahkan saking seringnya gitu ya, kalau saya pribadi misalnya ingin ikut sebuah forum tuh saya apal gitu kalimat yang akan diutarakan gitu. Pasti akan selalu ada bentuk kalimat, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Itu sudah menjadi template gitu kan untuk bahan diskusi kita. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan atas kita semua, bahwasanya masalah kita sama-sama hadapi ini bisa sama-sama kita mengerti dan kita pahami gitu. Nah, hilang share screen-nya. Oke, kalau nggak salah tadi disebutkan masalah terkait agenda Rohis yang tidak menentu ya, kalau tidak salah. Sebentar. Nah, secara khusus saya ingin mengutarakan pendapat saya terkait agenda Rohis, agenda organisasi yang menjadi tidak tentu gitu ya. Kalau saya mengira itu terkait dengan prokers ya, dan bagi saya pelaksanaan proker itu juga secara umum tidak terlepas dari dua dimensi sebenarnya. Jadi terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Cuman ya kalau misalnya dalam situasi sekarang ini kan dimensi ruang sekarang sudah tidak lagi menjadi masalah yang perlu kita pertimbangkan lebih jauh lah ya. Karena kita sekarang sudah serba virtual, kita bisa melakukannya secara fleksibel, kita bisa ikut pertemuan ini, bahkan ada beberapa yang sedang tiduran dan lain sebagainya gitu juga. Dimensi ruang bukanlah lagi permasalahan yang lebih dalam. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah dimensi waktu gitu. Nah agenda organisasi yang menjadi tidak tentu bagi saya bisa ditangkal dengan kita membuat lini masa atau misalnya dalam istilah yang lebih umumnya itu timeline kerja. Nah, jadi misalnya saya sebagai anggota FSRB yang kerja dalam divisi pengembangan sumber daya dan divisi-divisi lainnya juga dalam FSRB, kami juga membentuk timeline kerja. Sebenarnya tidak usah terlalu mendetail, tidak usah terlalu fix. Kami bisa secara kasar menentukan misalnya proker apa aja yang akan kita laksanakan, yang akan kami laksanakan dalam 1 tahun. Kemudian kami akan sertakan tanggal-tanggalnya gitu. Jadi dengan itu kita bisa secara kasar, secara besar ya, secara garis besar kita bisa menentukan gitu proker apa yang akan dihadapkan pada tanggal-tanggal tertentu dan terkait juga persiapan yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya terkait implementasi proker itu sendiri, terkait timeline ini ya, sebenarnya kita bisa membagi urgensi proker itu menjadi 2. Yang pertama adalah proker yang rutin dilakukan setiap tahun, lalu yang kedua adalah proker yang sifatnya inovatif. Yang kita tahu apabila proker inovatif itu dilaksanakan, maka kita akan memiliki kebanggaan tersendiri gitu. Nah, kalau saran saya sih, terutama dalam situasi pandemi seperti ini, kita lebih mengutamakan proker-proker yang rutin dilaksanakan karena itu sudah menjadi ciri khas yang tidak terlepaskan dari sekolah kita. Nah, adapun setelah itu kita bisa memerlukan ide-ide kreatif untuk membangun sebuah proker. Karena bagi saya pribadi secara sederhana sih ya, definisi proker yang bagus itu bukanlah proker yang megah gitu. Bukanlah proker yang dapat mendapatkan antusiasme yang sangat-sangat banyak, tapi melainkan daripada itu definisi proker yang bagus itu sebenarnya sangat simpel. Proker yang bagus adalah proker yang dapat dilaksanakan, itu saja. Jadi terkait dengan agenda organisasi yang menjadi tidak tentu, saya tawarkan solusinya adalah dengan membentuk timeline atau lini masa ya, agenda kerja ya secara garis besar aja, kira-kira tanggal ini kita akan melaksanakan apa, terus persiapannya bagaimana, terus utamakan dari efektivitas proker itu sendiri, utamakan juga proker-proker yang rutin dilaksanakan, yang bersifat insidental setiap tahunnya. Kemudian kalau sudah dilaksanakan secara baik, baru kita upayakan proker-proker yang inovatif seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Irfan atas sarannya.
Semoga bisa kita ambil, bisa kita aplikasikan pada rohis kita masing-masing ya. Tentunya untuk mewujudkan rohis yang lebih maju dibanding sebelumnya. Baik, saya tanyakan kembali, apakah ada di antara kalian yang ingin memberikan saran kembali? Eh, Fatih ya? bisa saya? Oke, silakan. Oke. Ini mungkin secara umum aja ya. Dari kegiatan organisasi atau program kerja, lalu komunikasi. Nah, memang di saat pandemi ini kita kalau dalam berorganisasi paling dilihatkan paling ditunjukkan tuh anggotanya inisiatif mereka. Benar. Inisiatif mereka makin lama makin kelihatan. Beda saatnya kalau misalnya kita offline, dan kita offline pasti pada ikut-ikut aja, kita nggak tahu inisiatif mereka seperti apa yang benarnya. Nah, ini benar kayak yang kata tadi, lebih ditekankan kita fokusin aja ke angkatan bawah atau adik kelas atau penerus kita lah, penerus kita tekankan. Jadi tekankannya itu bukan ditekanin banget, kayak kita kasih jalan lah, jalan, obrolin bareng-bareng. Kalau misalnya udah ngobrol bareng-bareng enak, nah kita ajak mereka bertukar pikiran. Nah, jadi kalau misalnya kita udah merencanain kegiatan, apalagi di saat pandemi ini tiba-tiba kehambat. Nah, pandemi ini kan kita nggak tahu kelarnya kapan, atau bisa jadi tahun depan atau bisa jadi bulan depan, benar? Nah, jadi kalau misalnya kita udah persiapan segala macam matang, istilahnya 90%, tapi tidak terlaksana. Kalau kata saya pribadi itu ya nothing tulus, karena kita udah tahu dari bagaimana jalannya persiapan itu gimana. Jadi kita catat bagaimana persiapan lebih baiknya nanti ke depannya, bisa jadi evaluasi lagi nih di persiapannya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, itu jadi bisa ditambahkan. Jadi pas si yang penerusnya ini ngelaksanain, kemungkinan dia bisa lebih bagus atau bisa lebih inovatif lagi melaksanakannya gitu. Jadi paling itu aja sih. Mungkin jelas nggak? Insya Allah jelas deh. Ya. Oke, terima kasih jazakallah khair Fatih yang sudah memberikan usulan solusinya ya terhadap problematika mengenai komunikasi yang kurang lancar dan seterusnya. Oke, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pembina FSRB Teh Fasya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Razan. Bagaimana Teh kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi mungkin Hafiz belum bisa gabung karena masih di perjalanan ya, Putar. Oh iya. Baik Teh Ya, siap. mangga dilanjut aja. Ya, baik Teh siap. Oke, teman-teman semua, apakah ada yang ingin memberi solusi kembali? Saya boleh ya. Boleh. Mungkin mau nanya dulu ini ke Nafi ya yang share screen ya dari Mandua, dari program Mandua boleh siapa ya. Ini tentang yang kurang efektif dan kondusifnya pelaksanaan kajian divisi gitu. Ya kan udah proses maksimalkan, tapi kurang efektif dan kondusifnya itu gimana gitu. Jadi ini yang kalau di Asima ya, ini mungkin nggak Asima, soalnya kan saya dari Asima. Kalau untuk di Asima biasanya yang terjadi itu, misalnya kita udah ngasih tahu ke anggota-anggota yang lain, BPH-nya udah ngasih tahu ke anggota-anggota yang lain untuk rapat jam segini, jam 1 siang. Itu misalnya udah dikasih tahu dari setengah jam sebelumnya. Dan ya seperti biasa kan kalau rapat, kita harus masuk room biasanya 15 menit sebelum mulai atau 10 menit sebelum mulai. Nah, kurang kondusifnya di sini masih banyak anggota-anggota yang kayak yang tadi kembali ke sebelumnya kayak kurang inisiatifnya tuh kayak kurang terlihat gitu. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada kabar apa-apa, sama sekali nggak ikut rapat. Jadi tidak bisa terlaksana dengan efektif. Kalau di Asima seperti itu. Oke, mungkin dari Asima dulu ya. Tadi kalau efektif ini ya mungkin tentang waktu tadi ya kan udah di share, diundang 1 jam sama acara tadi sebelum rapat itu ternyata ada tadi yang nggak ada kabar gitu ya. Mungkin kalau dari saya pribadi sih mungkin sarannya gini ya, kalau di Rohis UK itu
biasanya undangan itu di-share paling maksimal Hamin 1 hari gitu. Misalnya mau rapat tuh bikin BCA broadcast undangan rapat gitu kan, detail rapat siapa, hari apa, jam berapa gitu kan. Terus ada agendanya mau bahas apa. Mungkin sih saran aja itu bikin kayak gitu. Jadi di-share ke grupnya gitu kan, undangan rapat gitu kan. Mungkin sih biar mereka lebih lihat juga gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya Hamin satu rapat gitu. Jadi misalnya rapatnya mau hari ini jam 8 pagi gitu. Berarti maksimal di share itu kemarin jam 8 pagi. Nah, usahain kayak gitu. Biar ini gitu, biar mereka baca gitu. Jadi kan biar kita juga, oh mereka nggak datang nih, kita bisa nanya, kok kamu nggak datang? Kenapa? Biasanya di share Hamin satu rapat gitu kan. Lain halnya kalau misalnya kita undangnya dadakan gitu kan, biasanya mereka juga punya agenda lain gitu kan, takutnya misalnya saya nih bikin rapat ke teman-teman semua gitu ya, 1 jam lagi kita rapat ya, biasanya mereka bakal pada kaget gitu, apalagi kalau di UKI kan jarang gitu, dadakan itu pasti mereka pada kaget, pasti pada izin gitu, wah maaf nggak bisa, ada agenda ini, ada agenda ini, ada agenda ini gitu. Nah mungkin sih itu aja tadi ya, usahain kalau dari saya sarannya di share hamil 1 hari gitu, sama mungkin di BCA-nya perlu dipertegas gitu kan, kalau mereka nggak hadir itu izin ke pimpinan rapat gitu. Kalau di UKI itu biasanya ada uh, izin CRI kepada pimpinan rapat gitu biasanya. Kalau saya ada contoh undangannya nih, mungkin kalau pada mau lihat gimana ya. Mau izin ngomong juga. Biasanya sih kalau Asima tuh maksudnya ya biasanya tadi 30 menit sebelum rapat itu biasanya udah 1 hari sebelum itu udah dikasih tahu, dan emang kayak bikin bacaan kayak gitu. Malah kadang-kadang tuh kalau lagi ini bener-bener urgent gitu rapatnya 2 hari sebelumnya, jadi setiap hari diingetin kan. Terus tiba-tiba pas ini kan seperti biasa lah, kayak kalau pengurus gitu kan, kalau udah ngasih tahu tiap hari bakal ngarepnya tinggi gitu kan, pada ikut, ternyata tiba-tiba yang ikut cuman Katanya nggak datang gitu. iya, taunya nggak datang, yang datang tuh nggak sampai setengahnya gitu. Pernah kayak gitu kalau di Asima kayak gitu. Jadi kadang-kadang Nah ya itu emang agak sih, ini aja, susah gitu aja. ya sih biasanya itu susahnya di situ sih. Mungkin kalau mau ekstrimnya ya, kalau dari saya nih, ini dipakai juga sama Pak Wakil Ketua Rafi saya, itu biasanya pas mau rapat itu biasanya udah jam rapat nih tapi belum pada datang, itu bisa grup call terus, nah spam call gitu kan biasanya. Nah biasanya sih karena kalau misalnya rapat emang penting banget ya, biasanya saya juga suka gitu kan. 1 menit sebelum rapat dimulai gitu misalnya, kan udah penting banget tapi belum pada datang, grup call terus gitu kan, biar pada jawab gitu, biar pada baca gitu. Tapi kalau sudah pada baca ya udah cukup gitu. Kalau saya sih ya tadi aja mungkin ya, karena udah dirasain juga alhamdulillah ya. Apa yang tadi aja saran terakhir itu kan, yang ekstrimnya gitu ya, kalau mau gitu di grup call aja gitu, biar pada bangun gitu, saya mungkin pada tidur atau pada apa gitu kan, pada lupa gitu, di call aja gitu kan, mau di grup call atau misalnya yang hadir tinggal 2 atau 3 orang, teleponnya satu gitu kan, yang udah datang bantuin yang lainnya, ajakin datang gitu, teleponin kalau perlu gitu sih kalau dari saya sih. Oke, siap. Baik, terima kasih Muhammad Nafi serta Raffi Nur yang udah saling memberi solusi satu sama lain ya. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Oke, di kolom chat kita dapati dari Rashid nih, dia memberi usulan. Katanya Afan belum bisa on mic, izin menambahkan terkait dokumentasi. Kalau di Rohis, Ana di Insan Tama, selain memaksimalkan feed Instagram, tapi juga ada live report di story. Teknisnya, misalkan ada acara studi banding. Untuk live reportnya cukup rekam tampilan Zoom, laptop, menggunakan HP ala-ala sinematik gitu, misal zoom in, zoom out, atau geser kiri ke kanan. Atau ada opsi lebih advance, bisa buat filter story khusus untuk Rohis. Jadi story live report terlihat lebih bagus. Oke, terima kasih Rashid atas sarannya. Mungkin jika tidak ada yang ingin berbicara lagi, kita akan beranjak kepada agenda selanjutnya, yaitu adalah, sebelum kita beranjak, mungkin saya akan membacakan kesimpulan dulu ya, dari problematika Rohis Men 2 Kota Bogor. Yang pertama, dari problematika masih banyak anggota yang belum mengenal, ini bisa disolusikan dengan cara membuat kegiatan yang mempererat ukhuwah.
bisa dalam forum group discussion atau FGD dan sebagainya. Lalu pendekatan lewat komunikasi online dalam kurung dimaksimalkan. Misal lewat telepon, lewat chat, ataupun Gmeet yang bukan untuk melaksanakan rapat, namun hanya pertemuan biasa saja. Habis itu ada agenda nobar dan semacamnya, agenda yang dapat mempererat ukhuwah kita tentunya. Lalu ada catatan di sini. Yang pertama, dan ya jangan sampai ketua rohis terlalu melebur, terlalu nyampur hingga wibawanya hilang. Baik, untuk problematika yang kedua, agenda rohis yang tidak menentu. Ini solusinya ada 3. Yang pertama, membuat timeline proker. Yang kedua, membagi urgensi proker menjadi 2. Yang pertama ada tiap tahun, proker yang diadakan tiap tahun, ataupun proker yang inovatif. Yang ketiga adalah definisi proker yang bagus adalah proker yang dapat dilaksanakan. Yang ketiga adalah komunikasi yang kurang lancar atau terhambat, maka solusinya adalah fokusin segala cara pada angkatan penerus kita. Maksudnya kita harus membuat satu gerakan untuk mengembalikan komunikasi yang baik lagi, terutama di pandemi seperti ini. Dan difokuskan kepada angkatan penerus kita. Dan kalau misalkan sudah terjalin ukhuwah atau komunikasi yang baik, maka segala proker ataupun segala acara bisa dilaksanakan dengan inovasi yang tinggi. Mungkin itu terkait problematika serta solusinya dari Sekolah Man 2 Kota Bogor. Terima kasih kepada semua partisipan yang sudah aktif, dan kita akan lanjut kepada agenda yang ketiga pada susunan diskusi, yakni diskusi masalah ataupun problematika dari sekolah kedua, yakni SMIT Ummul Qura Bogor. Untuk itu kepada pihak terkait saya persilahkan. Oh, maaf, masih di mute ternyata. Ini terlihat nggak? Ada note kecil nih. Kelihatan. Kelihatan ya. Sebelah kanan nggak kelihatan ya? Note doang kan kelihatannya? Iya, not doang. Not doang ya. Oke, di sini ada 3 lah ya kurang lebih kalau di Rohis Oke itu mungkin kurang lebih sama kayak di tadi Asima juga ya, di Man 2 juga, poin komunikasi, keaktifan, sama promosi organisasi di medsos. Nah ini mungkin istilahnya 3 problematika besar gitu di Rohis Maituk ya, dari berkomunikasi gitu kan, karena kita kan sekarang berbasis WhatsApp gitu ya biasa kan. Nah berbasis WhatsApp itu biasanya banyak yang mungkin karena emang sibuk juga gitu ya, ada mungkin bisa terhambat lah gitu komunikasi kita, nanya apa gitu kan biasanya baru jawab besoknya gitu, atau malah nggak ada jawab, itu kan sakit juga gitu ya kalau bagian nanya nggak ada jawaban kan. Atau komunikasi itu biasanya miskom gitu kan lewat WhatsApp gitu, karena lewat WhatsApp suka miskom, atau misalnya bisa sih ini nyambung ke keaktifan sih. Jadi misalnya kita di WhatsApp gitu ya, di grup gitu kan, kita ngasih info ini itu terus nanya ini itu, tapi nggak ada jawabannya gitu. Jadi kalau di WhatsApp tuh istilahnya hijau semua gitu chatnya tuh, nggak ada yang putih atau hitamnya kan, hijau semua, kita doang gitu, nggak ada yang jawab gitu. Bisa sih mungkin problemnya sih di situ gitu. Sama kalau di keaktifan tuh biasanya kalau di dalam forum juga gitu ya, dalam rapat gitu, biasanya tadi sih poinnya keaktifan sama inisiatif ya, yang suka jadi problem gitu kan di rapat. Biasanya karena tuh yang ngomong itu doang gitu kan. Ada juga yang satu tuh diem terus kan, kayak batu gitu kan, diem membatu gitu kan, diam seribu bahasa. Tapi ya kalau bisa kalau dipanggil baru bersuara gitu, tapi biasanya iya doang gitu kan, setuju aja gitu. Nah itu kan kurang diharapkan gitu ya dalam organisasi. Sama terakhir sih promosi organisasi di medsos ya, kan kami Hisma itu juga punya Instagram ya, bisa di follow @daily_dakwah, ini sebagai promosi juga. Nah tapi problemnya itu kalau melihat dari posting-postingan yang di share, yang di post gitu ya, itu tuh kurang memuaskan gitu, mungkin dari segi jangkauannya, likes-nya juga gitu ya, masih berkisar di bawah 50-an gitu beberapa postingan-postingan, walaupun ada yang sampai 125 gitu ya. Itu kan biasanya karena ada orang-orang khusus gitu ya kan, bisa di angkatan tuh ada orang-orang bintangnya gitu, dia kalau tampil di IG baru muncul, baru likes-nya banyak gitu biasanya.
Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang biasa tuh biasanya Alexa sedikit gitu. 3 poin itu aja sih kalau dari Roisma itu, kalau dari saya. Mungkin dari yang lain, mungkin ada yang mau menambahkan dari Isma itu? Baik, apakah dari perwakilan Smetuk, Roy Smetuk yang lain mau menambahkan problematikanya ataupun masalah yang dirasa itu? Siapa tahu ada yang saya rasakan tapi belum saya sampaikan gitu. Baik, jika tidak ada, mungkin kita akan menerima solusi ya dari partisipan Zoom ini. Di antara teman-temanku, apakah ada yang ingin memberi solusi dari 3 problematika ini? Mungkin dari Mendua Kota Bogor, ataupun yang lainnya, atau Herlangga mungkin mau memberi solusi. Oke. Jadi untuk yang masalah ini sebenarnya hampir sama untuk masalah komunikasi dan keaktifan, di mana kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu sih. Kenapa kita istilahnya pendekatan terus tuh harus kenapa sih harus pendekatan terus gitu yang dilakukan? Karena biar bikin mereka nyaman dong. Kalau misalnya mereka udah nyaman, mereka udah kayak paham dengan kitanya udah paham dengan mereka, jadi mereka kayak langsung ikut-ikut aja gitu kalau misalnya ada apa-apa dan pasti mereka ikut nimbrung juga dan pastinya jangan sampai di organisasi ini kalian ngebuat circle. Nah, kenapa jangan sampai buat circle? Karena mereka akan merasa jadinya itu apa ya? Mereka nggak akan dianggap gitu. Terus untuk yang masa ini intinya mau setinggi apapun jabatan kalian, mau apapun lain sebagainya itu kalian ya udah harus tetap istilahnya pendekatan istilahnya ya emang sih kayak harus ketua mungkin dalam notabene zaman sekarang kan harus jaga wibawa dan sebagainya akan tapi kalau misalkan ketua terlalu jaga image ataupun para peninggi jabatan terlalu jaga image nanti yang bawah nggak akan ke handle yang ada mereka malah kayak merasa gue jadi takut nih sama ketua gue atau enggak gue takutnya gimana istilahnya tetap dalam bentuk apapun kan harus melakukan pendekatan karena dengan adanya komunikasi dengan satu sama yang lain kita tuh jadi enak gitu pengurus bawah ataupun yang kitanya jadi enak ketika ada satu masalah ataupun lain sebagainya pun ikut mereka akan ikut apa istilahnya nimbrung lah dan menciptakan suatu solusi yang baik untuk organisasi. Begitu juga dengan keaktifan. Misalkan keaktifan mereka udah mulai jarang nih, kita langsung tanya aja kenapa. Dan dalam artian jangan langsung nanya langsung kayak, lu kenapa nggak aktif? Enggak, tapi kayak biasa aja kayak kita basa-basi. Pokoknya berbeda kayak semua topik apalagi masa pandemi itu kita harus dimulai dengan basa-basi. Tapi basa-basinya nggak terlalu berlebihan. Karena kalau misalnya yang berlebihan mereka bakal nyangka nih. Sebenarnya bakal nyangka sih. Orang yang kita pertama kali di chat pasti orang mereka nyangkanya kayak, wah pasti ini nanya. Tapi kalau misalkan kita baru jago bisa handle topiknya ini kayak misalnya kita ngebahas-bahas ya tentang misalkan mereka dia jauh main jago game nih ya udah kita ajak mabar aja dua anak atau lain sebagainya jadi intinya apa ya sebuah komunikasi ini harus tetap terjalin dan bisa meningkatkan keaktifan dari merekanya jadi misalkan mereka udah nyaman sama kita nggak apa-apa nih buat mereka tuh nyaman sama kita aja dulu masalah nanti gabung di organisasi ataupun aktifnya ini nanti mereka akan menyusul ketika teman-teman lain juga sama sikapnya kayak kita terhadap mereka karena apa ketika kita sudah tahu sikapnya mereka kita pun sebagai orang yang udah dekat sama mereka kita juga kasih tahu nih ke teman-teman yang lain bahwa pas waktu si ini tuh suka sama ini tapi istilahnya jangan sampai istilahnya ke temennya juga mereka malah bilang kayak buat menjatuhkan tapi istilahnya kayak ya udah kita bilang aja nih kayak dia suka sama ini suka ini sama ini jadi kalau misalnya ngebahas ini oke kalau misalnya mau ada paksaan sedikit pun nggak apa-apa asalkan nggak terlalu berlebihan gitu aja sih untuk masalah promosi ya sebenarnya semua organisasi juga sama ya kalau misalkan di promosi pasti harus ada orang-orang terkenal dulu yang baru masuk di organisasi. Nah, jadinya lebih kayak untuk promosi ini lebih ditingkatin lagi aja kayak istilahnya mungkin saya juga pribadi udah lihat sih tentang kayak Rais SMT Mukro itu benar-benar aktif ya maksudnya di daily dakwanya dan sebagainya. Mungkin istilahnya kalian tinggal kayak giatin aja promosinya dari masing-masing pengurusnya juga kayak lebih insentifkan apa ya buat ngepromosiinnya baik dari SG ataupun SB. Pasti banyak nih pengurus yang kayak gak mau tapi maksudnya lebih tekanin kayak kok lu belum share sih kayaknya tuh mendingan di share deh kayaknya ini bagus banget biar orang pada jadi kayak kalian juga sekalian basa-basi nih buat pendekatan juga gitu jadi intinya semua ini berawal dari komunikasi selama kalian udah dekat dan lain sebagainya it's okay pasti semua kegiatan akan berjalan dengan semestinya gitu sih kalau dari saran aku mah kayak udah mantap lah. Terima kasih.
Oke, terima kasih Erlangga atas sarannya yang insya Allah begitu membangun rohis kita semua. Apakah ada lagi yang ingin memberi solusi dari problematika rohis SMIT Ummul Qura Bogor? Mungkin dari perwakilan MAN 2 Kota Bogor ingin memberi solusi. Kalau untuk solusi sih kayaknya belum terlalu ini sih, soalnya kan masalah kita kan juga sama kan, komunikasi, keaktifan, inisiatif, soal promosi organisasi di media sosial. Mungkin yang bisa saya bilang cuma tentang komunikasi tentang miskomunikasi aja. Soalnya kalau di Asima, kalau di Rohisman 2 Kota Bogor emang sering terjadi lah miskomunikasi. Tapi yang kami sadari untuk miskomunikasi, salah satu hal yang penting juga adalah selalu melakukan follow up gitu. Jadi misalkan kalau kan saya kan sebagai ketua umum biasanya kan kadang-kadang harus nyuruh-nyuruh yang ini buat bikin proposal atau bikin apa-apa. Jadi setelah nyuruh ini, misalnya besoknya saya tanya lagi. Atau misalkan ada info nih tentang suatu program yang bakal dilaksanain, saya bakal tanya lagi follow up untuk ini jadi dilaksanain atau enggak, kaliannya siap atau enggak, atau misalkan susunan panitianya udah siap atau enggak. Biasanya sih gitu. Soalnya kalau untuk komunikasi sih tergantung balik dari kita lagi. Soalnya kan kalau saya tuh biasanya emang sering orangnya tuh suka lupaan gitu. Jadi biasanya kalau ada satu program tuh biasanya saya lupa atau apa. Jadi selain follow up juga kalau bisa sih ada satu tim yang emang jago buat komunikasi. Jadi bisa kita minta untuk kalian chat yang ini dong. Tadi udah coba chat lagi gitu biasanya kalau saya. Baik, terima kasih Muhammad Nafi dari MAN 2 Kota Bogor yang sudah memberikan solusi dari problematika rohis di SMIT Ummul Qura Bogor. Apakah ada lagi yang ingin memberikan saran? Izin menanggapi Kak dari Baik. MAN. Ya, Saya persilakan. buat problematika promosi organisasi di medsos, ya sebetulnya ini jatuhnya mungkin bukan saran atau apa ya gitu ya, hanya tanggapan aja. Karena di MAN 2 Kota Bogor pun khususnya di organisasi santri juga sama, di media sosial itu masih sedikit lah untuk masalah viewers atau apapun itu, harus mengundang dulu orang-orang terkenal baru banyak banget viewersnya. Kayak contoh misalnya waktu kemarin alhamdulillah di program kerja kami di santri itu ada wisuda tahfiz. Jadi kami mengundang dari sekolah lain untuk jadi pesertanya. Terus juga kami mengundang pengisi acaranya itu dari luar. Alhamdulillah kemarin bisa mengundang Muzamil dan Ustazah Lulung. Alhamdulillah dari situ ada kenaikan drastis jumlah viewers kami di Instagram gitu. Jumlah likes juga banyak alhamdulillah, dan dari YouTube juga. Nah mungkin dari SMIT Ummul Qura mungkin kalau misalnya ini bisa merambah lagi ke dunia YouTube atau ke media sosial lainnya gitu. Terus bisa juga untuk meminta inisiatif dari alumni juga gitu, karena jujur dari organisasi kami, peran alumni juga cukup besar dalam mempromosikan organisasi kami gitu. Di santri alhamdulillah masih berjalan grup anggota yang sekarang dengan anggota pengurus, dengan anggota alumni juga masih ada gitu. Jadi setiap kiriman-kiriman baik itu untuk di Snap WA, untuk di Snap Instagram, itu masih terus di share gitu ya, meskipun viewers atau like-nya itu masih sedikit gitu. Jadi bisalah untuk dari alumni itu bisa membantu. Itu aja mungkin dari saya. Wah, Masya Allah, ini sarannya cukup membantu bagi kita ya, Rohis SMIT Ummul Qura Bogor. Jadi kita bisa merambah ke medsos yang lebih luas lagi, diantaranya adalah YouTube dan sebagainya. Terima kasih Aida yang sudah memberikan solusi dari problematika rohis SMITUK. Apakah ada lagi yang ingin memberikan saran ataupun solusi? Saya. Oke, saya persilahkan.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, alhamdulillah lagi-lagi masalah yang akan kita diskusikan ini sebenarnya merupakan masalah yang sangat-sangat lumrah, sangat-sangat umum kita dapati. Dan saya sebenarnya bisa mengatakan bahwasanya masalah-masalah seperti ini itu tidak hanya terjadi ketika masa pandemi. Bahkan saya bisa mengatakan ini masalah yang konstan terjadi di setiap organisasi. Jangankan organisasi sekelas kita sebagai pelajar gitu. Bahkan organisasi yang elit sekelas pemerintah negara pun masih ada yang namanya miskomunikasi begitu. Dan kalau bisa saya katakan dengan tegas, Jerman kalah Perang Dunia Kedua itu gara-gara miskom gitu. Dari jenderalnya ke tentaranya gitu, gara-gara miskom. Nah, jadi itu masalah emang ada di setiap organisasi gitu. Jadi itu bisa menjadi sebuah keniscayaan. Di setiap organisasi pasti ada miskom, sebagaimana manusia pasti ada kesalahan gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menekankan dan menitik beratkan ya pada dua perkara yang disebutkan di sini, yakni komunikasi dan keaktifan. Nah, saya padukan aja solusinya, ya bisa kita implementasikan di lapangan untuk kedua perkara tersebut secara bersamaan. Nah, untuk komunikasi, mungkin setiap organisasi bisa mengadakan pertemuan secara rutin ya, yang isinya itu jangan melulu bahas soal proker yang formal, tapi itu semata tujuannya hanya untuk mempererat ukhuwah, mungkin membahas satu hal secara ringan begitu ya, tapi tetap diadakan secara berkala. Jadi tujuannya juga jelas gitu, pertemuannya bisa diadakan secara virtual melalui perantara Zoom atau Google Meet. Lalu yang kedua, seringkali kita berpikir justru dengan adanya masalah komunikasi ataupun keaktifan, dengan adanya kekurangan mereka untuk bisa berkomunikasi secara lancar, kepasifan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan proker, justru itu merupakan suatu kendala bagi kita untuk tidak mengadakan proker gitu. Justru bagi saya, solusi untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan mengadakan proker gitu justru. Karena dengan proker kita bisa bekerja sama. Dengan proker kita bisa mengecap arti kekeluargaan begitu. Kita bisa merasakan arti kegagalan bersama. Kalau misalnya proker itu berhasil, kita bisa sama-sama bangga gitu. Jadi alih-alih kita putus asa, oh karena masalah keaktifan kita nggak bisa melaksanakan proker, justru dengan kita melaksanakan proker, kita bisa mencuatkan kembali keaktifan dari setiap anggota. Begitu. Lalu yang ketiga mungkin apabila kita telah mencoba semua usaha, kembali lagi ke bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena di dalam dunia ini tuh banyak ya variabel-variabel yang tidak bisa kita kendalikan begitu. Nah, variabel-variabel yang tidak bisa kita kendalikan ini sayangnya dan pada kenyataannya akan terus membawa kita ke satu arah, ke arah manapun gitu. Dan itulah definisi takdir gitu. Jadi kalau kita mendefinisikan takdir seperti itu, bahkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa percaya bahwa dalam dunia ini ada banyak variabel yang tidak bisa kita kendalikan, dan itu kita harus terima sebagai sebuah bentuk keniscayaan kita, terutama sekali sebagai orang beriman. Jadi kalau misalnya kita udah mencoba segala usaha dan mereka tetap tidak tanggap, itu kan bukan kendali kita. Dan adapun kewajiban kita tetap berusaha untuk merangkul mereka seperti itu. Sekian, terima kasih. Wah, Masya Allah. Ini sarannya begitu bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, terima kasih Irfan atas saran-sarannya. Saya tanyakan lagi ya kepada teman-teman semua. Apakah ada yang ingin memberi solusi ataupun saran lagi? Jika tidak ada, mungkin saya ingin memberi saran ya. Oke, untuk problematika keaktifan, sebenarnya simple ya kalau misalkan ada pengurus yang di awal itu aktif, lalu pertengahan dia pasif ataupun dua-duanya pasif gitu. Nah, ini kan patut dipertanyakan ya atas janji dia yang diucapkan ataupun diucapkan pada awal kepengurusan. Nah, ini kan masalah serius ya teman-teman semua. Jadi kita sudah berjanji kepada Allah, sudah bersaksi lah bahwasannya kita akan mengerjakan organisasi ini dengan aktif, dengan penuh sungguh-sungguh. Dan jika di pertengahan ataupun di akhir mereka turun semangatnya, ini kan patut dipertanyakan. Nah, mungkin untuk solusinya kita bisa mengadakan reshuffle gitu ya. Jadi kan mungkin di antara pengurus juga, wah ada reshuffle nih, saya harus berikan terbaiknya lah, harus maksimal lah kerjanya. Nah, mungkin dari peringatan tersebut, reshuffle, kita bisa apa ya, lebih memastikan pengurus kita untuk bekerja secara aktif. Mungkin itu. Sekian dari saya. Oh iya. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau memberi saran? Mungkin saya bisa aja simpel aja sih.
ini tiga masalah kayaknya tadi udah dijelasin sebelumnya, kayaknya ini bakal sama terus, kayaknya dan bakal ada terus. Mungkin jarang banget organisasi itu yang nggak ada tiga masalah ini, pasti ada. Nah, untuk yang komunikasi dan keaktifan itu mungkin secara simpelnya ini mungkin bisa ditekan lagi ditekan banget yang tadi bilang, ya lebih aktifkan lagi. Jadi interaksi dua arah. Boleh misalnya nggak harus di grup, misalnya mau private chat satu-satu gitu bisa juga. Karena itu pengalaman saya di organisasi yang satu lagi itu, karena adik kelasnya memang diem banget kagak, bahkan jawab grup aja nggak mau. Akhirnya saya coba itu PC satu-satu, saya inilah ngobrol biasa, terus mulai lebih ke arah organisasinya. Nah, alhamdulillah sekarang yang si adik kelas ini udah mulai aktif, lebih aktif daripada yang kita perkirakan sebelumnya gitu. Terus untuk promosi organisasi, nah di pandemi ini pasti yang orang lihat akan organisasi itu cuma modal HP doang, modal medsos doang. Nah, mungkin digencarkan lagi untuk promosinya, dari pengurusnya bisa ke kelas-kelas atau ke guru-guru mungkin, soalnya guru-guru juga senang apalagi yang ini dakwah sekarang. Jadi pelan-pelan aja, nggak misalnya boleh undang orang yang lebih terkenal jadi biar langsung melonjak boleh, tapi kalau pelan-pelan juga boleh, karena untuk sesuatu yang besar itu butuh progres yang agak lama, nggak ada progres yang singkat gitu untuk menjadi sesuatu yang besar. Kayak misalnya film atau direktur terkenal aja progresnya itu dia lama, dari yang kecil dulu baru ke besar gitu. Mungkin jelas nggak? Itu aja. Jelas. Maaf kalau ada yang nggak jelas. Aman. Sudah tercatat kok. Oke, terima kasih Fatih atas sarannya. Dan apakah ada lagi yang ingin menanggapi ataupun memberi saran? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oleh karena itu akan saya bacakan kesimpulan pada rangkaian acara kita yang ketiga ini. Yang pertama, pada masalah komunikasi bisa diadakan pendekatan, lalu jangan sampai kita membuat circle antar pengurus. Dengan begitu, pengurus yang lain merasa terkucilkan ataupun merasa tidak dianggap oleh pengurus yang lain. Lalu, mau setinggi apapun jabatan kita harus tetap melaksanakan pendekatan. Dengan begitu, maka pengurus yang lain jadi gampang nimbrung terkait pembahasan yang sedang kita bahas. Lalu bisa mengadakan pertemuan yang rutin, diadakan secara berkala, namun tidak membahas proker-proker gitu. Kita bisa membahas hal-hal yang ringan, hal-hal yang bisa mempererat ukhuwah. Lalu ada membuat proker, karena kita jangan pikir bahwasannya kalau misalkan atas kekurangan kita dalam komunikasi itu bisa menghambat kita untuk melaksanakan proker dan menyurutkan niat kita untuk melaksanakan sebuah proker. Nah, kita harus berpikir kita berpikir sebaliknya, bahwasannya mengadakan proker bisa membuat komunikasi ataupun ukhuwah kita menjadi lebih baik. Dan pada problematika keaktifan, maka kita bisa melaksanakan basa-basi yang menumbuhkan kesadaran. Jadi basa-basi omongan-omongan yang ringan, tapi bisa menumbuhkan kesadaran pada lawan bicara kita gitu. Lalu bisa diadakan reshuffle, lalu kita bisa menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu yang terpenting. Pada poin promosi kegiatan, maka kita bisa giatin lagi promosi kita dengan cara sebar acara kita kepada guru-guru ataupun kelas-kelas. Lalu kita bisa intensifkan hal tersebut, lalu bisa juga dengan cara mengundang orang-orang yang terkenal. Lalu kita bisa minta inisiatif daripada alumni untuk membantu mengaktifkan medsos kita juga. Dan pada poin keempat, ini saya tambahkan, saya buat secara khusus, yaitu miskomunikasi. Ya, ini kita bisa melakukan follow up yang sering terkait tugas ataupun info dan lain sebagainya.
Lalu kita bisa mengoptimalkan tim yang memang mempunyai keahlian komunikasi yang baik untuk merangkul semua pengurus. Yang ketiga, kita bisa interaksi dua arah. Jadi interaksi dua arah ini bisa menumbuhkan kepercayaan diri pada lawan bicara kita. Dan dengan begitu, lawan bicara kita bisa lebih aktif pada forum yang lebih besar lagi. Lalu dari diskusi ini saya mendapati dua kata-kata bijak nih. Wah, Masya Allah ya. Yang pertama, kita sepakati bahwasannya ada variabel-variabel yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, hal-hal ini harus diserahkan kepada Allah Ta'ala. Itu quotes yang pertama tuh. Yang kedua nih, untuk hal yang besar, maka progresnya juga harus lama. Nggak ada hal-hal yang besar yang progresnya singkat gitu, langsung jadi instan itu nggak ada. Bahkan mie instan juga harus digunting dulu, panasin air, itu kan nggak instan banget ya. Nah, jadi itu mungkin untuk sesi ketiga pada diskusi kita, yakni diskusi masalah dari sekolah kedua, yakni SMA Temu Bogor. Kita akan beranjak kepada agenda selanjutnya, yaitu diskusi masalah dari FSRB. Mungkin akan saya sharekan, oh sudah. Pada sesi ini insya Allah akan langsung dipimpin oleh masuk kita yang Masya Allah luar biasa ini. Kepada Herlangga saya persilakan. Baik, terima kasih pada Razan atas kesempatannya. Nah, kita akan masuk ke masalah studi kasus problematika rohis ataupun FSRB sendiri. Nah, pasti setiap organisasi ini mempunyai problematika yang hampir sama, apalagi di masa pandemi. Nah, dengan ada tujuan studi kasus problematika rohis ini, kita tuh mengharapkan ya, kita sama-sama saling sharing, kita sama-sama saling ngasih tahu tentang kebenaran apa yang kita bisa lakukan untuk kedepannya. Jadi gak hanya sebatas studi banding ini cuman kayak Pak unggul-unggul, maksudnya bukan lebih unggul siapa, tapi enggak. Dengan ada tujuan studi banding ini, kita bisa melihat bahwa kita bisa mengambil hikmahnya. Ada yang memberikan saran ataupun ada yang memberikan solusi, kita ambil, kita saring untuk lebih ke depannya untuk di organisasi kita masing-masing. Jadi jangan sampai dengan adanya studi banding ini kalian malah berskeptis kayak wah organisasi Royce gue lebih unggul. Enggak, tapi jadikan studi banding ini adalah sebagai pelajaran ataupun bahan pertimbangan untuk kalian melakukan hal sesuatu ke depannya untuk lebih baik lagi. Jadi itu aja. Nah, kita akan masuk ke studi kasus problematika Royce. Sebenarnya sih kalau misalkan kita anggap secara ringkas ini sebenarnya hampir sama ya. Cuman kita akan masuk ke ada 4 studi kasus, namun saya akan kayak bagi-bagi jadi 4 aja. Yang pertama ada studi kasusnya itu anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh. Nah, biasanya ini anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh itu lebih tepatnya karena mereka nggak mendapatkan apa yang mereka mau gitu di organisasi. Nah, untuk itu dari baik itu Royce SMA Tomokuro ataupun Mandua Kota Bogor, gimana ya cara maksudnya biar anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh ini biar mereka bisa tertahan walaupun kita istilahnya udah usaha dan lain sebagainya tapi masih aja ada yang kayak gini terus padahal udah pendekatan yang lain sebagainya. Baik, untuk dari perwakilan Royce SMA IT Umukuro serta Mandua, apakah ada yang ingin tanggapan mengenai studi kasus ini? Jadi kita bisa saling introspeksi, mungkin dengan ada studi kasus ini kita bisa saling sharing, mungkin ada yang sama juga yang kita maksud gitu ya. Jadi kita bisa saling, wah ternyata kesimpulannya ini nih buat kedepannya. Nah, ya, silakan diutarakan pendapatnya dari masing-masing Royce. Saya dulu ya, boleh ya? Yang mana dulu? Kalau untuk anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh, ini sih bener banget. Soalnya buktinya untuk angkatan saya yang ASIMA itu awalnya tuh ada 36-35 orang. Dan terakhir di rekap data, itu akhirnya ngurang 4 orang. Walaupun cuma 4 orang, tapi kan tetap aja kalau untuk pandemi kayak gini kan 4 orang tuh kan kayak berarti banget gitu kan. Soalnya. Nah, mungkin iya alasannya bisa karena tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh. Soalnya kalau untuk di ASIMA itu program kita yang paling terlihat kan kita kan bergerak dalam bidang seni Islam. Nah, itu kan pasti kan ada latihan, seperti latihan hadro atau latihan marawis, atau latihan nasyid. Nah, program-program latihan ini kayak memang terhambat gitu, soalnya karena ya seperti biasa karena pandemi atau apa, jadinya anggota-anggota kami juga banyak yang keluar atau emang hilang aja gitu tiba-tiba. Tuh, kalau untuk di Mandua sih ini kejadian banget, kayak relate banget gitu.
Oke, jadi lanjut aja, kita akan masuk bagaimana pendapat dari Rois SMA IT Umulkuro mengenai anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh. Mungkin bisa memberikan pendapatnya ataupun mungkin bisa memberikan solusi sedikit mengenai perihal ini. Oke, mungkin Mas aja ya. Kalau di Umulkuro tuh pernah juga gitu sekali ya. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba saya di chat sama pembina. Kalau terus pembina tuh bilang ada satu pengurus yang dia katanya nggak mau lanjut di tahun depan gitu kan. Tapi alhamdulillahnya bukan dia mau ngundurin diri gitu, cuman dia di tahun depan nggak lanjut gitu. Berarti kan kurang lebih sama lah ya. Alasannya sama karena dia bukan jenuh sih, tapi kayak dia terlalu capek gitu. Ya kurang lebih sama lah ya, kurang lebih mirip-mirip lah. Nah kalau dari situ sih kemarin kalau di Rohis Oke nih dapat saran dari pembina sama akhirnya dibahas juga di BPH itu bikin satu Google Form gitu. Intinya sebenarnya pendekatan sih tadi kayak Herlangga selalu bilang kan pendekatan. Nah kan udah pendekatan segala macam tuh, kalau segala macam begitu. Karena kalau dari pembina tuh kemarin sarannya bikin G-form. G-formnya itu isinya buat curhat gitu, cerita-cerita. Bisa kemarin tuh jadinya kalau nggak salah ada cerita baiknya, kenangan baiknya di Rohis itu apa, disuruh ceritain gitu kan. Terus kayak gitu yang kedua ada kalau kesahnya tuh apa gitu di Rohis. Terus yang ketiga teman curhatnya ada nggak siapa gitu, tapi itu nggak wajib gitu yang nanya siapa teman curhatnya. Nah kalau kemarin tuh dibikinnya dia jadi anonim gitu, jadi yang masukin tuh yang ngisi itu namanya nggak harus kelihatan gitu, jadi identitasnya nggak ke-share lah gitu. Jadi pokoknya ini yang bilang Rohis ngebosenin tuh kita nggak tahu siapa gitu, pokoknya kayak gitu. Nah mungkin dari sesi itu aja. Nah cuman kalau di UKI itu permasalahannya lagi udah bikin begitu tuh ya isi sedikit. Nah problemnya sih di situ mungkin. Mungkin saya ngasih uh, solusi sama minta solusi juga kali ya. Mungkin itu aja kalau dari solusinya tadi ya bikin Google Form itu. Mungkin cukup. Oke, kita benar bisa nyimpulkan ya bahwa di kasus pertama ini anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh, benar banget. Kalau misalkan anggota yang tiba-tiba hilang ataupun keluar itu ya misalkan di dalam hitungan jari mungkin itu dikit ya. Beberapa kata dari Roisman 2 Kota Bogor, karena itu benar bisa kelihatan kita bakal ngerasa lebih capek lagi kayak karena kita tuh di mana ada kualitas pasti ada kuantitasnya juga. Kalau misalkan kita cuma nyibaratkan kualitas terus yang diutamakan tapi kuantitasnya nggak ada ataupun orang jumlahnya nggak ada, dan sama aja bohong. Yang ada kita sebagai orang yang di dalam kualitas itu kayak capek sendiri gak ngerjain apa-apa dan lain sebagainya. Terus baru juga dari yang Rais SMA itu Umulkuro juga kayak kita harus lakukan pendekatan berbat kayak kita kayak ngelakuin Google Form. Mungkin itu kita bisa terapkan juga bagi untuk kedepannya bagi kita semua ya. Nah terus untuk yang solusi tadi untuk yang ngisi Google Form mungkin lebih ditekankan ya kayak kita mungkin istilahnya kayak apa ya, Google Form-nya mungkin bisa melalui via PC, jadi gak hanya di grup aja. Jadi biar mereka juga ikut mengisi lah Google Form-nya. Jadi istilah kayak misalkan isi ya jangan lupa gitu. Terus kayak diibaratkan dengan kata-kata manis aja gitu biar kayak wah ternyata kayaknya ada hal menarik di dalamnya gitu. Jadi kayak bikin mereka juga ikut ngisi walaupun kayak mungkin ikut ngisinya juga ya agak ngasal gitu kali aja jawaban, tapi setidaknya kayak mereka ngisi dan mereka mengatakan pendapat untuk kedepannya gitu sih. Lebih kayak selain di grup kita harus ditekankan juga melalui via personal chat agar apa ya mereka juga ikut ngisi dan lebih kayak mereka ikut berpendapat agar kita juga bisa introspeksi juga kan buat kedepannya kayak misalkan Royce yang ngebosin kayaknya harus melakukan hal apa nih buat kedepannya, jadi beberapa harus tata lebih rapi lagi. Oke, kita akan masuk ke studi kasus yang kedua aja kali ya, silakan langsung ganti slide. Nah, yang kedua adalah menimbang program kerja yang banyak dan tidak terlaksana di kala pandemi. Sebenarnya ini benar-benar hal lumrah banget semenjak pandemi yang kegiatannya kita biasa alihin yang offline nih kita langsung alihin ke online dan kita benar-benar mungkin istilahnya kayak pusingnya tuh luar biasa ya. Karena kan kita biasa kalau misalkan ngadain kajian ataupun kayak pengajian ataupun istilahnya apa ya kultum dan sebagainya kan itu ataupun tadarus kan biasanya offline tuh. Kita misalkan habis lepas pulang sekolah ataupun ketika pagi-pagi tadarus kan biasanya lewat mic pengumuman sekolah selesai karena ini bener-bener kayak ribet banget kan kita harus nyatuin lewat Zoom dulu lah, nunggu pesertanya dulu, bikin konsep yang menarik dan sebagainya. Nah kita bener-bener apa ya lebih tekankan banget buat ide kreativitas tuh baru digali lagi. Nah terus untuk dari saran kalian nih menimbang program kerja yang banyak tidak terasa di kala pandemi itu seperti apa? Apakah kita bisa melakukan inovasi ataupun kreatif dan lain sebagainya? Apakah emang harus lebih baik nggak dijalankan dulu sampai pandemi selesai atau kita mungkin terobosan-terobosan baru? Gimana untuk saran dari kan baik itu dari SMA ITB Umulkuro serta MAN 2 Kota Bogor. Silahkan perwakilannya. Aneh boleh ya.
tentang program kerja yang banyak dan terlaksana sih kontennya ya sama sih gitu kan. Di Unggul Purwa juga ada proker-proker yang sebenarnya tuh offline tuh ada tapi nggak dilaksanain online tuh gara-gara pandemi gitu ya, gara-gara online gitu kan. Nah kalau dari saya sih pertama-tama ya di awal kepengurusan gitu ya kita list dulu nih proker-proker yang banyak tuh apa aja gitu kan, terus kita saring ini bisa online nggak gitu, atau dilihat juga ini kepentingannya penting banget nggak gitu, kayak misalnya eh kayak apa ya, itulah contohnya kalau kita dulu ada MV gitu, MV itu penting cuman waktu itu karena emang nggak ada akses sekolah jadi akhirnya nggak jadi. Sebenarnya itu sayang juga sih. Kalau sih dari mungkin bisa dicek dulu penting atau enggaknya, terus mana aja yang bisa dikonversi gitu kan. Kalau dari yang penting tadi, kalau bisa dikonversi konversi gitu. Kalau ternyata benar-benar nggak bisa gitu, kayak misalnya harus potong kurban di sekolah gitu kan, sementara COVID-nya lagi naik tinggi gitu. Kalau dari saya mending dihindari dulu aja gitu. Terus saya kita bikin acara yang emang harus ketemu gitu. Kalaupun emang nggak bisa dijadiin online, nggak bisa ditukar jadi online, mending dihilangkan dulu sih kalau dari saya. Daripada kitanya malah terlalu banyak program kerja atau jadi mumet juga gitu kan, jadi pusing gitu kan. Oh ini proker ini konsepnya harus gimana gitu kan, dari offline terus harus online, jadi takutnya mah jadi kebanyakan pikiran, takutnya mah jadi beban gitu kan. Mending sih kalau dari saya kalau ada proker-proker yang emang berat gitu ya buat dilaksanain di online, mending dihilangkan dulu aja gitu biar kita lebih fokus gitu di online ini. Sama ini sih paling, kalau tadi kan kita bener ya, tadi kita harus makin kreatif gitu ya. Mungkin dari saya rasa justru sepertinya kita memperbanyak proker yang seperti dilaksanakan sekarang ini ya, studi banding ya. Karena studi banding itu penting juga gitu. Jadi misalnya Rohis Uki nih ngelihat gimana sih proker-proker Rohis di sekolah lain gitu, misalnya di Mandua tuh gimana sih gitu. Jadi mungkin itu bisa ini ya, nambah kreativitas gitu ya, dari kita uh, ikut proker-proker dari sekolah lain, dari FSRB, dari Rohis lain gitu, atau mungkin juga bisa gini, dari pengurusnya itu misalnya dalam satu bulan dalam satu periode berapa kali gitu harus ada ikut webinar gitu, jadi kita dapat insight-insight baru gitu, ataupun kita nggak ngewajibin tapi biasanya kan suka ada tuh yang ikut-ikut. Kalau kayak dulu tuh misalnya saya ikut di webinar ini, wah webinar ini bagus gitu kan, nah itu bisa diadaptasiin gitu kan di proker kita. Atau waktu itu saya sempat ini, jadi ada proker yang emang full online gitu ya, benar-benar nggak ada yang ke sekolah. Terus saya ngeliat juga ada proker yang dia online tapi tetap ada kualitas kesalahan, itu kan lumayan bagus tuh. Jadi kita saling bertukar insight aja gitu, bertukar ide gitu antara rohis kita, rohis lain, atau sama proker-proker lain gitu. Kalau dari sih mungkin itu. Oke, cukup bagus juga nih. Nah, gimana kalau misalkan dari tanggapan Roisman 2 Bogor mengenai menimbang program kerja yang banyak tidak terlaksana di kala pandemi kala ini? Silakan untuk programnya. Kalau untuk saya sebenarnya tadi sih udah apa ya, kayak saya udah kewakilin semua sama apa, sama Kak Raffi semuanya yang tadi, kayak misalnya tukar-tukaran pendapat sama apa, sama organisasi yang lain, atau misalnya kalau ada kenalan dari sekolah lain juga tukar-tukar pendapat. Terus untuk biasanya kalau program kerja kan kalau di untuk latihan apa masing-masing divisi, misalnya latihan nasyid itu kan memang biasanya kan harus ketemu, soalnya kan nggak efektif gitu kalau online. Jadinya memang apa, kita coba inovasi baru lagi sih biasanya. Misalnya kalau nggak bisa lewat Zoom, kita biasanya lewat VN, biasanya VN WA atau Gmeet, biasanya gitu sih. Kurang lebih sih gitu saja. Soalnya udah kewakilin semua sama Kak Raffi. Oke, di sini benar-benar pendapatnya bagus banget ya, kayak punya terobosan kreatif banget nih. Terus bisa jadikan juga pelajaran buat kita ke depannya juga. Nah, secara kesimpulan sih mengenai studi kasus kedua ini tentu saja kita benar banget kita harus berkreatif, terus kita harus melakukan suatu inovasi-inovasi baru mengenai program. Namun, jika emang benar-benar ini tidak bisa dilakukan, maka itu bisa dialihkan untuk periode berikutnya. Jangan memaksakan suatu hal untuk melakukan hal tersebut karena itu bisa jadi beresiko buat kita semuanya. Oke, benar bagus banget, mantap banget nih antara Rois Mandua sama Rois SMA Tarimau Koro. Nah, kita masuk ke studi kasus ketiga aja, silakan diganti slide-nya. Studi kasus ketiga langsung diganti aja slide-nya. Nah,
yang ketiga ini ada tanggung jawab yang kurang dilakukan pemimpin dan bidang-bidang untuk melakukan proker dan memantau anggotanya. Nah, mungkin kita harus berhusnuzon mungkin ya. Tanggung jawab yang kurang ini mungkin karena memang dari seorang pemimpinnya ataupun dari masing-masing divisi atau bidangnya ini mungkin karena lagi sibuk dan lain sebagainya. Tapi tetap aja kan, di mana kita harus tetap memprioritaskan hal sesuatu, apalagi ketika mereka dalam keadaan penting, mereka harus memprioritaskan nih, antara yang apa yang harus mereka lakukan sama enggak. Nah, gimana nih tanggapan kalian sih mengenai tanggung jawab yang kurang dilakukan pemimpin dan bidang-bidang untuk melakukan proker dan memantau anggotanya? Karena kalau misalkan tanggung jawabnya kurang dan mereka nggak melakukan pemantauan, ya mungkin alhasil mungkin akan dihandle, dan yang dihandle ini bakal kerasa capek banget. Jadi buat kalian sih sarannya kayak gimana nih? Mungkin kita mulai dari Mandua lagi. Silakan Mandua. Oke, izin menanggapi, Kak. Ya, silahkan. Ya, jadi kalau dari Mandua sendiri, khususnya di santri, untuk apa ya, untuk memantau gitu perkembangan masing-masing, kan di santri itu dibagi lagi ada kayak divisi ini divisi itu gitu. Jadi kemarin itu alhamdulillah kita melakukan 1 hari itu full untuk melaksanakan rapat khusus per divisi kepengurusan gitu. Dan itu tuh dibagi per sesi. Jadi misalnya untuk sesi pertama itu khusus untuk pengurus divisi 1 misalnya gitu bersama BPH-nya. Jadi dalam hal ini mungkin bisa ditekankan juga bahwa peran BPH atau pengurus utama yaitu mungkin ketua, wakil, sekretaris bendahara itu sangat apa ya, berpengaruh gitu untuk memantau kinerja untuk bawahannya gitu. Nah, itu kita buat 1 sesi full membahas gimana sih progres dari masing-masing program kerja per divisinya itu. Nah, nanti kita evaluasi kesalahannya di mana, kekurangannya di mana, terus apa yang membuat pasif begitu. Jadi itu aja sih Kak tanggapan dari saya. Oke, bagus banget nih tanggapannya. Nah, selanjutnya kita mungkin akan langsung masuk ke sekolah Ummul Qura, Rois SMA Ummul Qura. Gimana tanggapannya mengenai studi kasus ketiga ini? Mungkin dari lain ada yang mau ngasih nggak dari umur orang lain? Wah, iya juga bener banget nih Kang. Supaya kayak istilahnya kita juga saling kenal nih sama SMA Ummul Qura nih Roisnya nih. Jangan akang terus kayaknya. Nah, iya. Yuk silakan untuk teman-teman dari Rois SMA Ummul Qura bisa menyampaikan pendapatnya mengenai studi kasus ketiga ini. Oh, kayaknya dari luar FSRB-nya tadi lagi keluar kayaknya kepental kayaknya. Kalau dari Omokuro adanya dari FSRB juga nih. Ada Razan, ada Nisa. Mungkin Anda dulu kali ya. Kalau dari Anda sih tadi tanggung jawab yang dilakukan pemimpin sama bidang-bidang untuk melakukan proker dan memantau anggotanya. Nah, kalau Anda sih pertama ya ditanya dulu aja gitu kan. Kok kita dideketin gitu kan, ini kok prokernya nggak jalan gitu. Bertanya kenapa. Terus kalau kita udah dapet kenapanya baru cari solusinya gitu kan bareng-bareng. Tapi kalau misalnya ada juga yang kita udah tanya dia malah nggak jawab gitu kan, kayak misalnya emang dia benar-benar bersalah gitu, dia bersalah. Nah kalau udah kayak gitu kan susah gitu, kita komunikasi nggak bisa, kita udah deketin nggak bisa gitu. Mungkin kita bisa pakai cara yang lumayan ekstrim gitu ya, langsung kasih teguran, karena tanggung jawab tuh poin besar gitu ya. Kalau seseorang udah tidak bertanggung jawab ya itu menentukan kelayakan dia sebagai pemimpin dan sebagai pengurus ya. Kalau tanggung jawabnya udah hilang itu udah, menurut saya itu udah poin berat banget gitu. Tanggung jawab kan itu tadi ya poinnya sangat besar gitu. Mungkin bisa tadi kan tadi ada dari Razan gitu ya, ada kasih reshuffle gitu kan, itu bisa jadi salah pemimpin. Biasanya kan ada kalau di OSIS UKI itu kan ada MPK kan, MPK itu kalau di UKI sih ngurus OSIS doang. Nah tapi kalau bisa sih ada juga gitu yang kayak mantau kinerja gitu. Jadi kalaupun misalnya kan ketua biasanya paling tinggi gitu ya, tapi misalnya ketua pimpinan paling tinggi. Nah atasnya tuh harus ada yang mantau juga gitu, jangan sampai si ketua ini tuh dia senang-senang sendiri aja, tanggung jawabnya lepas kan bahaya juga. Jadi mungkin kalau sebagai kayaknya jadi berat deh. Kalau dari pengurus biasa itu saling memantau lah gitu kan, saling kalau ketuanya kinerjanya mulai menurun, mungkin ada pengurus-pengurus yang berani gitu kan nanya gitu kan ya. Biasanya setelah pemimpin itu kan orang-orangnya ada orang-orang super gitu ya, kalau mereka kinerjanya jelek biasanya mereka sadar sendiri gitu. Nah gitu aja sih paling.
kalaupun tadi udah benar-benar parah gitu ya, tanggung jawabnya hilang gitu, itu mungkin kaderisasi bisa dikasih teguran dan penekanan gitu, bahkan bisa sampai reshuffle. Dari hasil mungkin itu, soalnya kan tanggung jawab tuh poin yang besar banget gitu. Mungkin itu sih. Oke, bener-bener kalian pokoknya aktif banget ya di studi banding ini, kayak ngasih saran dan solusi banget buat antara masing-masing sekolah serta FSRB sendiri. Jadi bener banget kayak fungsinya studi banding ini buat kayak kita saling introspeksi serta kayak kita bisa menyadari nih kesalahan kita sama ini sebagai apa, dan mungkin lebih tepatnya kita juga bisa lebih inovasi lagi buat ke depannya. Nah, kita juga bisa merangkum juga nih di balik tadi studi kasus ketiga ini. Yang pertama adalah di mana harus adanya fungsi pengawasan, dan di mana ada fungsi pengawasan ini dilakukan oleh tim-tim inti yang berbagai STM yang mereka tahu akan hal tersebut. Jadi lebih terdapatnya berbagai kata dari Roisman Kota Bogor agar kita bisa tahu nih apa yang berada dalam ataupun kayak benak kesalahan yang mereka punya tuh apa. Jadi kayak benar-benar kita harus pantau dan kita awasi. Dan begitu juga dengan apa yang baru juga dikatakan oleh Rois SMA Tomokoro, di mana istilahnya jika emang benar-benar bukan ya jadi ngomong anak, kalau misalnya nih anak satu berdua kayak istilah emang susah banget dan emang tanggung jawabnya lebih baik dari Savo dibandingkan jadi beban juga buat kedepannya bagi kita. Pokoknya luar biasa sekali saran dari masukan dari kalian. Next kita mungkin akan masuk ke studi kasus yang keempat. Bisa diganti slide-nya. Nah, yang keempat ini ataupun yang sekaligus terakhir ya, yaitu adalah anggota kurang serius dalam mengikuti alur program kerja Rohis. Nah, mungkin istilahnya maksudnya kurang serius di sini tuh adalah di mana mereka cuman kayak apa ya? Kayak mereka cuman ikut doang terus absen dan lain sebagainya terus tanpa mengikuti kontribusinya. Jadi kayak istilah numpang nama doang, dan mungkin ketika sudah serius nih mereka mau ikut yang kayak bercanda-bercanda walaupun dalam keadaan serius. Nah, menurut kalian ini tanggapannya gimana sih kayak anggota kurang serius yang cuma numpang absen doang ataupun ketika serius malah bercanda? Nah, menurut kalian ini respon dari kan gimana? Mungkin dari SMA Tomokoro dulu, boleh perwakilannya? Terus mungkin dari yang lain dulu, mungkin ada yang mau dari yang FSRB boleh kali ya, dari Uki juga gitu, dari Razan, Ahmad Hafiz, atau dari Boleh. Nisa. Ya boleh, silahkan. Tomo, ayo. Gas Tomo, ayo silakan. Ini siapa perwakilannya? Monggo, dipersilahkan. Ya udah, saya yang mau coba ya. Jadi dari studi kasus anggota kurang serius dalam mengikuti alur poker Rohis, menurut saya ini kan terkait keaktifan mereka ya. Nah, mungkin bisa aja kita reshuffle kayak yang tadi saya omongin, tapi kan terlalu ekstrim ya. Mungkin ada cara-cara halus sebelum reshuffle itu. Nah, tapi kalau misalkan kita laksanain reshuffle, poin saya sih kayak gini ya. Jadi mungkin aja ada pengurus yang kurang nyaman ataupun nggak relate sama passion-nya kalau dia ditempatin, misal jadi divisi humas misal begitu. Nah, mungkin pas dia jadi divisi humas, dia kurang relate sama passion-nya, membuat dia kurang serius dalam mengikuti proker humas seperti itu. Jadi kalau misalkan kita reshuffle dan menempatkan dia pada bidang yang dia sukai, misalkan dia menjadi medcom atau infocom, itu kan mungkin bisa jadi relate sama passion dia dan bisa menyebabkan dia juga jadi serius, bahkan bisa memberi ide-ide yang inovatif gitu untuk divisinya. Mungkin gitu sih, Lang. Oke, mantap banget nih sarannya. Gimana kalau misalnya dari Mandua, Rois Mandua Kota Bogor, mengenai studi kasus yang keempat ini, sekaligus studi kasus terakhir. Silakan perwakilannya bisa mengutarakan pendapatnya. Untuk anggota yang kurang serius dalam mengikuti alur program kerja, ini tuh memang merupakan salah satu masalah yang bisa dibilang salah satu masalah terbesar lah di Asima. Soalnya ini banyak banget. Satu kejadiannya, gimana ya, pokoknya ada satu, dia tuh harusnya dia jadi pemegang ketua suatu program kerja gitu. Nah, tapi sampai ini tuh program kerjanya kayak program kerja rutin gitu ya. Nah, tapi sampai sekarang belum ada kabar-kabar lagi setelah terakhir saya follow up. Dan memang untuk anggota-anggota yang kurang serius ini
Mungkin kalau sudah dilakukan pendekatan atau memang kelihatannya tidak atau memang kelihatannya tidak bisa berubah atau apa, memang sebenarnya harus langsung ditegur atau langsung di reshuffle kalau menurut saya. Oke, udah sarannya serta pendapatnya dari Raisman Bogor. Kalau dari saya udah Kak, sepertinya. Ada yang mau nambahin nggak dari Mandua? Ya mungkin satu lagi ya dari Mandua kita bisa. Sebagai sekarang ini terakhir juga ya mengenai studi kasus. Apakah ada yang mau? Atau kita bisa langsung close aja, kita langsung kesimpulan. Gimana teman-teman dari Mandua Kota Bogor? Mungkin cukup ya Kak, udah terwakili semua. Oke, mantap. Oke, dari yang masa studi kasus yang keempat ini adalah anggota kurang lebih sudah mengikuti alur program kerja Rais, mungkin benar juga ya. Karena kalau misalnya kita kurang serius, mungkin itu bakal terkendala banget. Contoh yang di kayak di Rais Mandua Kota Bogor mungkin agak terkendala untuk kedepannya. Jadi lebih baik benar dari Rais SMK Umukura seperti di pendapat Razan, yaitu adalah kita mungkin bisa tanya lebih ke pendekatan dulu dan lain sebagainya, tanya kenapa dan sebagainya, ataupun mungkin ada yang kurang srek dengan jabatan yang mereka mau. Jadi istilahnya mereka mungkin lebih tertarik di jabatan yang mana yang mereka mau. Jadi tergantung passionnya. Tapi mengingat bahwa sebenarnya mengingat dari amanah yang telah diberikan oleh dari pengurus sebelumnya mengenai jabatan itu kan berarti mereka tuh udah percaya nih sama kita yang notabene jadi misalkan saya pengen jadi divisi humas tapi mau jadi divisi infokom, mungkin Akang Teta ataupun pengurus sebelumnya itu mungkin udah percaya bahwa saya itu diamankan untuk jadi divisi infokom itu untuk lebih baik lagi mungkin di FSI ataupun oleh sekalian dan lain sebagainya. Jadi kita ya saya lebih menekankan bahwa lebih tanya dulu pendekatan, baru kalau misalnya emang pendekatan sudah tidak ada, lebih baik reshuffle. Karena berdebat kata dari Rois Mandua Kota Bogor bahwa ketika sesuatu yang akan dipertahankan itu mungkin tidak baik dan mungkin akan malah menghambat untuk kedepannya. Nah, mungkin mengenai studi kasus ini juga, studi kasus keempat ini dan studi kasus terakhir, saya baru ngucapin terima kasih banget atas respon yang luar biasa banget dari Rois Mandua Kota Bogor serta Rois SMK Umukuro ini yang benar-benar gimana ya, itu bisa membangun banget kayak saran motivasinya baik dari FSRB ataupun dari kaliannya dengan studi banding ini. Benar-benar saya tekankan lagi bahwa studi banding ini bukan istilahnya saling mengunggulkan satu sekolah, tapi dimana kita adalah mengintrospeksikan sebuah organisasi kita dan membangun organisasi kita tuh untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, untuk itu saya langsung silakan saja ke Razan. Dan untuk dari saya sekian dan semangat untuk terus kalian dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herlangga, terima kasih Rais Umukro Bogor, terima kasih Rais Mandua Kota Bogor yang sudah berpartisipasi aktif pada diskusi kali ini. Mengingat tadi kita sudah melalui yang pertama ada pengenalan masing-masing sekolah, lalu ada diskusi masalah dari dari Rohis Sekolah Mandua Kota Bogor, lalu dilanjut dengan diskusi masalah dari Rohis Sekolah SMA ITB Umukro Bogor, dan ditutup dengan diskusi masalah dari FSRB. Terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada kalian semua yang sudah aktif berpartisipasi. Semoga setelah kita meninggalkan acara ini, banyak manfaat yang bisa kita ambil, banyak manfaat, banyak insight yang bisa kita aplikasikan, kita injeksikan kepada Rohis masing-masing kita, dan tidak bukan untuk mewujudkan Rohis yang lebih maju dibanding sebelumnya. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Oleh karena itu tadi pada pembukaan acara kita sudah membuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga bisa menjadi keran pembuka pintu keberkahan bagi kita semua. Dan untuk melengkapi keberkahan dan menyempurnakannya, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan dipimpin oleh saudara Zaki. Kepada kepada Zaki saya persilahkan. Terima kasih Azhar. Baik, tanpa basa-basi lagi saya akan membacakan doa gitu. Allahumma innaka ta'lamu anna halil qulub qad tama'at ta'ala mahabbatik wa laqad ala ta'atik wa hadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasati syariatik fawasiqil lahumma qabit taha wa ad'udaha
faddiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yafu washrah suduraha bi faidil imanibik majimit tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitu ala syahadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Terima kasih Zaki yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Semoga bagi pembaca, pemimpin doa, serta kita yang mengaminkannya, Allah limpahkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara, dan pastinya kita akan melaksanakan dokumentasi ya, sebagai kenang-kenangan bagi kita semua. Oleh karena itu, saya harap untuk semua partisipan bisa mengaktifkan kameranya, walaupun di penghujung acara ini. Yuk teman-teman, yuk. Biar langsung on-cam semua ini. Ya, yang ditunggu ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi nih yang belum mengaktifkan kameranya. Baik, mungkin langsung saja kita dokumentasikan ya. Semua bisa senyum ya ke kameranya. 1, 2, bentar guys. 1, 2, 3. Oke, yang mau pakai filter dipersilahkan. Barangkali ada yang mau pakai filter, pakai kumis, mau pakai jenggot, itu nggak apa-apa. Oke, ini sesi yang nggak formal ya. Oke, nggak ada yang pakai filter nih. Oke, nggak apa-apa deh. Sekali lagi ya teman-teman semua ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir memenuhi undangan kita semua. Sekali lagi terima kasih, dan mungkin tak akan pernah cukup untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif pada acara kali ini. Dan semoga silaturahim kita tak terputus pas acara ini usai gitu. Semoga kita masih bisa menjalin silaturahim dengan baik, dan semoga aja kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan Rohis yang lebih maju dibanding sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, kita ada di penghujung acara nih. Mungkin akan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sukses selalu untuk Mandua dan Ummul Qura. Sukses. Terima kasih Kak. Amin. Terima kasih. Semangat selalu FSRB. Semangat. Makasih. Semangat.